Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok AIGIS kelas PBOE. Di sini saya sendiri, saya Rifki Ali, NIM 182410102033, dan saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya sendiri. Yang pertama Rifki Adetama, NIM 182410102013, dan Korea Aina Damayanti, NIM 182410102010. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang kita buat. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan apa sih itu AIGIS. AIGIS ini merupakan aplikasi pelaporan bagi masyarakat terkait tindak kejahatan terhadap anak. Nah, di sini langsung saja masuk ke penjelasan coding. Terdapat modal. Nah, modal di sini fungsinya untuk mengkoneksikan antara sistem dengan database. Di sini di bagian koneksi.java. Kemudian ada controller. Nah, controller ini fungsinya untuk mengkoneksikan view satu dengan view yang lainnya. Nah, dapat ditampilkan view-viewnya di situ. Baik, mungkin saya juga akan menjelaskan tentang Emacs. Emacs di sini juga merupakan referensi gambar untuk UI yang kita buat. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat pada sistem ini. Sembari menunggu kita jalankan. Nah, di sini setelah kita buka sistem, terdapat fitur username. Maksud saya fitur sync in. Nah, di sini fitur sync in berfungsi untuk user yang belum memiliki akun agar mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kemudian ada fitur login untuk masuk ke sistem. Nah, baik, di sini saya akan coba langsung login menggunakan akun saya. Pertama, isikan username Ali, kemudian passwordnya 123. Login. Nah, di sini fitur yang pertama ialah fitur home. Fitur home merupakan berita-berita yang diinputkan oleh admin terkait kasus-kasus yang sedang ditangani. Kemudian ada notifikasi, fungsinya untuk merekam progres. Kemudian ada make report. Di sini ada new dan open. Di sini kita masuk ke fitur yang new. Fungsinya untuk membuat laporan baru. Open di menu edit, fungsinya untuk mengedit pelaporan yang terdapat kesalahan. Kemudian ada fitur profile, fungsinya untuk melengkapi data diri pribadi. Kemudian ada complete. Nah, di menu complete ini merupakan tempat kita untuk mengetahui sejauh mana progres yang sudah dilakukan oleh admin. Logout, kemudian kita masuk ke menu admin. Di sini kita inputkan username Rifki, kemudian passwordnya 123 ya, login. Nah, di sini ada fitur inbox. Inbox sendiri berfungsi untuk menampilkan seluruh laporan yang dilakukan oleh user. Sedangkan user management berfungsi untuk menampilkan data-data user. Kemudian ada progress. Di sini ada penampilan progres yang sedang dilakukan oleh admin. Kemudian fitur complete untuk melengkapi nama kasus, alamat TKP, dan laporan akhir.
Kemudian ada fitur ubah password juga di menu admin. Oke, kita logout. Sekian penjelasan tentang coding beserta fitur yang ada pada sistem kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Aina. Terima kasih. Yang pertama yaitu pada aktor pelapor. Di sini ada fitur check-in untuk masuk ke dalam sistem. Jadi diminta untuk memasukkan username dan password. Tetapi jika si pelapor belum memiliki username dan password atau akun untuk mendaftarkan, maka harus mendaftarkan dengan mengisi kolom username, email, dan password. Yang pertama di sini kita coba dengan memasukkan username. Contohnya yaitu Hori. Kemudian memasukkan email. Yang ketiga yaitu mengisi password. Di sini saya memakai password misalkan 123456. Lalu kemudian klik sign in. Dan sudah masuk ke dalam sistem. Lalu kita coba login menggunakan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Masukkan passwordnya. Lalu klik login. Dan sekarang sudah berada di halaman home system sebagai pelapor. Di home itu isinya adalah beberapa berita yang diinputkan oleh admin. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi sendiri itu berisi tentang progres dari laporan kasus atau laporan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ada make report, ada new dan open. Lalu kita pilih new untuk membuat laporan kasus. Pertama mengisi tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal kejadian. Lalu memasukkan usia korban, kemudian mengisikan nama dari korban, kemudian nama pelapornya, lalu kita isikan alamatnya seperti misal di Jalan Jawa 4, kemudian alamat dari si korban kita misalkan Jalan Kalimantan, kemudian memasukkan nomor telepon dari si pelapor, lalu nomor telepon dari korban. Kemudian mengisikan keterangan atau kronologi kejadian. Di sini kita misalkan hilang semenjak 3 hari yang lalu. Kemudian klik kirim jika laporan telah diisikan semua. Lalu kemudian di bagian make report ada menu open untuk melihat dan mengedit laporan yang telah dimasukkan dengan cara memasukkan dari nama korban yang telah dimasukkan sebelumnya. Sebelumnya kita masukkan nama Aina. Nah, sekarang laporan yang telah dimasukkan sebelumnya telah terbuka. Lalu kita misalkan mengedit nomor telepon. Setelah diedit kita pilih kirim. Kemudian ada menu profile. Menu profile di sini adalah untuk melihat data diri dari si pemilik akun. Jadi yang pertama kita masukkan dari nama yang mendaftarkan. Karena sebelumnya hanya mengisikan email ketika daftar, maka kolom nama, alamat, dan nomor telepon masih kosong. Lalu kita tambahkan dengan klik tambah. Kemudian kita isikan nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kemudian nomor teleponnya kita misalkan seperti itu. Lalu klik simpan untuk menyimpan data diri yang telah diinputkan.
Kemudian kita coba lihat, klik menu profile, lalu masukkan email yang telah didaftarkan sebelumnya. Ketika email tersebut muncul di dalam tabel, klik tabel itu, lalu akan muncul data diri yang telah diinputkan ketika kita memasukkan data diri. Kemudian di menu komplit ini digunakan untuk melihat laporan kasus yang dimasukkan sebelumnya yang telah selesai ditangani dan telah diinputkan oleh admin. Seperti contoh tadi, kita menggunakan nama Aina untuk menjadi korbannya. Setelah itu akan tampil di tabel semua hasil dari laporan yang telah terselesaikan. Nah, cukup sekian presentasi untuk fitur user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki, NIM 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur admin yang ada pada sistem yang telah dibuat. Di sini admin memiliki peran dalam mengelola data akun dan mengupdate data-data dari laporan yang telah dibuat oleh pelapor. Mari kita coba jalankan sistem yang telah kami buat dengan login terlebih dahulu. Kita coba login dengan user Rifki dan password 123. Setelah kita klik login, maka akan ditampilkan menu inbox. Menu inbox berisi tabel yang menampilkan data-data dari laporan yang telah dibuat oleh pelapor melalui fitur Make Report yang ada pada akun pelapor. Menu inbox di sini hanya dapat menampilkan tanpa memberi akses untuk mengubah atau menghapus dari laporan tersebut. Setelah menu inbox ada menu user management. Di sini user management menampilkan tabel yang berisi data-data dari akun user. Di sini admin dapat mengubah datanya melalui form yang tersedia di bawah dengan mengklik data dari akun yang ada pada tabel terlebih dahulu. Untuk mengubah, admin dapat mengubah melalui form dan klik edit pada samping kanan tabel. Kemudian admin juga dapat menghapus data akun dengan klik data akun pada tabel yang akan dihapus, kemudian klik tombol delete yang ada di samping kanan tabel. Begitulah fitur dari user management. Kemudian ada menu progress. Di sini menu progress berfungsi untuk mengupdate sampai mana laporan tersebut ditindaklanjuti. Contohnya, pada tabel tersebut ditampilkan progres yang pernah diupdate sebelumnya. Di bawah tabel progres ada tombol tambah. Jika kita klik tombol tambah, akan tampil form isian yang berfungsi untuk mengisi data yang ada pada tabel di atas. Form tersebut, jika kita selesai mengisinya, kita dapat klik kirim. Jika kita tidak jadi mengisi, kita dapat klik batal untuk kembali ke tabel sebelumnya. Jika telah selesai klik kirim, akan muncul notif data berhasil disimpan. Kemudian kita akan kembali ke tabel sebelumnya. Kemudian ada menu komplit. Jika tombol komplit yang ada di samping kiri kita klik, maka akan menampilkan tabel dari kasus yang telah selesai ditangani. Di bawah tabel ada tombol tambah. Jika kita klik tombol tersebut, akan menampilkan form
yang merupakan data-data dari tabel menu komplit. Untuk mengupdate data-data dari tabel menu komplit, kita harus mengisi kolom-kolom atau form yang ada di bawah terlebih dahulu, seperti yang kita lihat pada contoh tersebut. Jika sudah selesai, kita klik menu kirim. Jika kita tidak jadi mengisi form tersebut, kita klik batal dan kita akan kembali ke tabel yang kita lihat sebelumnya. Setelah kita klik kirim, maka akan muncul notif data telah disimpan atau data berhasil diubah. Di sini admin juga bisa mengubah passwordnya agar tidak dapat diakses oleh admin yang lain. Jika kita ingin mengubah password admin, kita dapat klik tombol user yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kita akan ditampilkan username dan password dari admin. Kemudian untuk mengubah password dari admin, kita klik tombol ubah password. Kemudian kita akan ditampilkan form yang berisi data diri dari admin. Sebelum mengisi form tersebut, kita klik data admin yang ingin kita ubah datanya yang ada pada tabel. Jika sudah diklik, kita lengkapi form yang ada di bawah tabel. Jika sudah selesai, kita bisa klik simpan. Apabila kita tidak jadi menyimpannya atau mengubahnya, kita bisa klik tombol batal dan kita akan kembali ke tabel profil admin sebelumnya. Begitulah sedikit penjelasan dari saya tentang fitur-fitur dari admin yang ada pada sistem tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan, silahkan isikan di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.